teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliana. Saya hari ini berkesempatan untuk mensimulasikan penyampaian materi P2K2 terkait modul 1 Pendidikan dan Pengasuhan Anak dengan submateri memahami cara anak usia dini belajar, khususnya tentang berbagai aktivitas untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak, langkah 5, poin 4 hingga poin 6. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian, para SDM PKH, dalam melaksanakan penyampaian materi P2K2 di lapangan. Semoga bermanfaat. PKH, yes, KPM, sejahtera. Selamat menyaksikan teman-teman. Tokecang, tokecang. Yeay. Ada apa ya? Tokecang ya. Apa ya Pak? Iya. Pak Enggak ya? I, Tokecang dari mana Pak I? Lagu mana ya tak? Dari Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, berarti udah tahu ya Tokecang ya. Tokecang teh naon sih? Tokecang teh burung bukan? Bukan toke. Tokecang enggak tahu. Oke, udah ya. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya. Ibu tadi udah ya kita nyanyi kan ya? Udah nyanyi, udah cerita, udah main bareng sama Fahri ya. Nah, dari semua kegiatan itu, bener itu. Bu Lia, dari semua kegiatan yang kita tadi udah lakukan bareng-bareng sama anak-anak, sebetulnya ada gak sih manfaatnya gitu? Ada. Biasa kayak gitu. Ada ya, salah satunya itu menambah kedekatan emosional dengan anak. Ya, itu salah satunya. Itu yang kedua itu menambah wawasan juga akan salah satunya Tokecang tadi ya, itu menambah wawasan bahwa Tokecang tersebut berasal dari Jawa Barat. Itu salah satunya. Oke, luar biasa ya Ibu Lia ini ya. Terima kasih Ibu Lia. Ibu Lia ini sudah sangat berpengalaman sekali dalam mendidik anak ya. Saya lihat anak-anaknya juga pintar-pintar. Berarti sudah jelas pasti ibunya juga sangat cerdas ya. Nah, karena kebetulan sih ibu hari ini tuh harusnya kita kumpul P2K2 bareng sama yang lain. Cuma karena mungkin waktunya belum tepat ya. Jadi saya coba aja kunjungan ke rumah Bu Lia ya. Menyampaikan ini mungkin Bu Lia nanti bisa dapat materinya 2 kali karena nanti kan kumpul lagi P2K2 ya. Nah, hari ini melanjutkan yang kemarin Bu. Kemarin kan sama materi yang disampaikan adalah cuma kalau hari ini itu sesinya berbeda. Sesinya adalah sesi tentang kita akan belajar bareng berbagai aktivitas yang bisa dilakukan, berbagai aktivitas yang bisa dilakukan bersama anak untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak gitu ya. Jadi ada beberapa anak yang tahulah. Nah, jadi ada berbagai aktivitas yang bisa dilakukan. Usia Fahri tadi kan berapa tahun? 3 tahun adalah periode emas untuk kita menerapkan hal-hal positif kepada anak ya Bu ya. Nah, salah satunya tadi aktivitas yang bisa ibu dan anak lakukan di rumah, yaitu bisa kan tadi di rumah yang paling mudah ya, nyanyi bareng, main bareng, terus cerita bareng. Apakah kita harus banyak berkomunikasi gitu ya? Karena banyak juga anak yang misalnya nih, saya sering menemukan kadang kita nanya ke salah satu anak terus tiba-tiba dicuekin gitu ya Bu ya, dicuekin, nggak merespon gitu, tidak merespon karena mungkin merasa mungkin ya ada kendala komunikasi. Nah, salah satunya kalau kita sering mengajak komunikasi anak, otomatis anak akan mendengar kosakata baru gitu ya Bu ya. Apalagi hal-hal yang diajarkan adalah hal-hal baik. Nah, anak itu kan utamanya meniru orang tua. Sebetulnya yang 3 kegiatan tadi itu betul sekali apa yang tadi disampaikan Ibu Lia. Manfaatnya adalah bisa mendekatkan kedekatan emosional antara ibu dengan anak, atau bisa jadi ayah juga ikut serta dalam kegiatan tersebut. Nah, kenapa sih 3 itu? Bermain, bernyanyi, terus bercerita, itu kan hal yang mudah yang bisa dilakukan di rumah ya Bu ya. Tidak mahal ya, walaupun itu bisa dilakukan kapan saja bersama orang tua. Nah, utamanya penting sekali anak bisa berkomunikasi dengan baik. Pasti anak bisa berkomunikasi dengan baik itu tidak serta-merta langsung bisa berkomunikasi dengan baik, tapi ada inisiasi atau motivasi dari orang tua.
Terkadang misalnya ada anak yang senang bercerita gitu ya, ada anak yang senang bercerita dengan siapapun atau wanternya merenya kurang kali teh, ada yang maluan gitu. Nah itu juga salah satu yang bisa diajarkan gitu oleh orang tua supaya anak tuh mudah beradaptasi, karena hubungan kita dengan orang lain pasti lewat komunikasi. Nah, saat orang tua sering mengajak ngobrol anak, otomatis anak juga dipancing untuk merespon kan Ibu ya. Dia mendengar apa saja yang disampaikan orang tuanya, bahasa-bahasa apa yang dilontarkan oleh orang tua. Makanya orang tua juga harus hati-hati saat akan terlontar kata-kata apa Bu yang tidak semestinya gitu ya, harus ditahan ya Bu ya, karena kalau sudah didengar anak dia akan meniru gitu ya. Nah kita sering lihat lah ada anak yang capetan ibunya pemidi taros teh jawab ya terus, bahkan dia bercerita gitu, menceritakan dirinya dengan secara percaya diri. Nah itu kan bagus ya Bu ya. Bahkan anak itu harus sudah diajak mengobrol saat dalam kandungan. Mereka hanya bisa mendengar suara ibunya saja. Nah itu mungkin bisa jadi trigger atau apa ya, rangsangan untuk anak sudah terbiasa berkomunikasi. Nah harapannya dengan anak-anak bisa komunikasinya berjalan dengan baik, lancar gitu ya, otomatis sosialisasi dia dengan teman-temannya akan bagus juga ya. Dan mungkin nanti di kehidupan bersekolahnya juga dia akan sukses ya, jadi anak yang pintar. Saat dia bisa mengemukakan pendapatnya, nah mungkin orang tua juga bisa tidak hanya menyuruh mungkin ya, mendikte, memerintah apapun segala kegiatan, tapi bisa mengajak anak untuk berkonsultasi gitu. Bagaimana? Mungkin kalau masih balita mungkin belum bisa seperti itu ya. Mungkin kalau sudah agak besar sedikit kita bisa bertanya kepada anak, Dek, gimana ya menurut Ade kalau misalnya begini? Mungkin bisa diajak berkomunikasi atau mengungkapkan pendapatnya gitu ya. Nah itu bisa jadi salah satu upaya untuk melancarkan komunikasi anak. Dia bisa mengekspresikan dirinya, dia bisa mengkomunikasikan apa yang ada di pikirannya mungkin ya. Jadi dia berpikir tapi dia bisa merealisasikan melalui kata-kata yang jelas, dimengerti orang lain. Nah ini adalah salah satu kunci sukses sebetulnya dalam kehidupan, bisa mengkomunikasikan dan mengekspresikan diri mereka di publik gitu ya. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Saya sangat percaya sekali kepada Ibu Lia yang sudah sangat sukses. Beliau ini adalah apa ya, baru saja sudah lama sih, sudah lama graduasi mandiri, karena kebetulan Ibu Lia ini sudah sedang merintis bisnis dan bisnisnya cukup luar biasa berkembang dan akhirnya menjadi maju. Jadi sudah tidak tergantung lagi kepada bantuan sosial lainnya. Terima kasih Ibu Lia atas kesempatannya ini. Semoga berkah, lancar putra-putrinya, sukses, bisnisnya juga semakin berkembang, berkembang pesat, menjadi lebih besar sekali. Semoga yang tadi saya sampaikan bisa menambah pengetahuan Ibu yang sudah sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya, sudah diterima di sini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih Ibu Lia.